Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Kukuh Priyowidodo absen 19 yang akan membacakan teori Plato. Yang kedua ada Muhammad Aditya Rohman absen 22 yang akan membacakan teori negara kekuasaan. Yang ketiga ada Muhammad Jahatullah Rafi absen 23 yang akan membacakan teori teokratis atau teori kedaulatan Tuhan. Yang keempat ada Nehe Nailul Muna absen 25 yang akan membacakan teori negara kesejahteraan. Yang kelima ada Rizky Aulia Zaratul Sifa yang akan membacakan teori negara hukum. Dan yang terakhir adalah Silvina Dea Amonika yang akan membacakan teori negara polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Priyowidodo dari kelas 12 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Plato. Pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik dalam kurung tapi substansial atau ide merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Plato berbicara tentang entisitas tersebut hanya melalui karakter-karakter, terutama Socrates, dari dialog-dialognya yang kadang-kadang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk itu adalah satu-satunya objek studi yang dapat memberikan pengetahuan. Dengan demikian, bahkan terlepas dari status kontroversial teori itu, pandangan Plato sendiri masih sangat diragukan. Tetapi teori ini dianggap sebagai solusi klasik atas masalah universalisme. Konsep awal Yunani mengenai bentuk lebih dahulu ada daripada penggunaan secara filosofis yang telah terbukti dan diwakili dengan sejumlah kata terutama yang berhubungan dengan visi, pandangan, dan penampilan. Eidos meskipun ide sudah dibuktikan dalam naskah-naskah era Homer, era paling awal translasi tradisi Jerman dan Latin mengarah pada pengekspresian teori ide-ide. Kata tersebut bukan kata bahasa Inggris yang hanya merupakan satu konsep mental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Rohman dari kelas 12 APL 2. Ada dua tokoh yang menganut teori negara kekuasaan, yaitu Sangyang dan Niccolo Machiavelli. Menurut Sangyang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat. Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara. Senada dengan Sangyang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahatullah Rafi, nomor absen 23 dari kelas 12 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori teokratis. Teori teokratis adalah bentuk pemerintahan di mana dijalankan berdasarkan prinsip ketuhanan. Dalam perkembangannya, teori teokratis dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori teokratis langsung dan teori teokratis tidak langsung. Dalam paham teokratis, hubungan agama dan negara digambarkan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Israel merupakan salah satu bentuk negara teokratis Yahudi dan Vatikan merupakan salah satu negara teokratis politik. Menurut teori teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.
pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filosof yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Dia Monica. Saya dari kelas 12 APL 2 dan di sini saya akan menjelaskan apa itu negara polisi. Negara polisi adalah sebuah istilah yang menandakan bahwa pemerintah memegang kekuasaan arbitrasi melalui kekuatan pasukan polisi. Awalnya, istilah tersebut ditujukan kepada sebuah negara yang diatur oleh sebuah pemerintahan sipil. Tetapi pada permulaan abad ke-20, istilah tersebut telah dipakai sebagai pengertian emosional atau ejekan yang dikarakteristikan dengan keberadaan otoritas yang berlebihan. Para penduduk dari sebuah negara polisi mengalami penolakan pada mobilitas mereka atau kebebasan mereka untuk berekspresi atau berkomunikasi dengan pandangan politik yang merupakan subjek yang polisi pantau atau tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Zaratu Syifa atau biasa dipanggil dengan Syifa. Saya dari absen 31 dan di kelas 12 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu negara hukum. Negara hukum atau dalam bahasa Belanda disebut Rechtsstaat merupakan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahnya didasarkan oleh hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum ialah negara yang diperintahi bukan oleh manusia tetapi oleh hukum atau dapat disebut dengan state not governed by man but by the laws. Karena itu dalam hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara. Di zaman modern sekarang, konsep negara hukum di era kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Steele, dan Fish, dan oleh para pengembang lainnya dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Namun dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepelaporan A.V. dengan sebutan the rule of law. Dan menurut Julius Steele, konsep negara hukum yang disebutkannya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting. Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Sedangkan menurut A.V. dalam istilah the rule of law hanya ada 3 ciri penting dalam setiap negara hukum, yaitu supremacy of law, equality before the law, dan due process of law. Selanjutnya adalah Jimli Asidki yang berpendapat bahwa adanya 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum, the rule of law, atau adanya Rechtsstaat dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip tersebut adalah: yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law. Yang kedua, persamaan dalam hukum, equality of law. Yang ketiga adalah asas legalitas atau due process of law. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Yang kelima, organ-organ eksekutif independen. Yang keenam adalah peradilan bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh adalah peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan adalah peradilan tata negara. Yang kesembilan adalah perlindungan hak asasi manusia. Yang ke-10 bersifat demokratis. Yang ke-11 adalah berfungsi sebagai cara mewujudkan tujuan bernegara. Dan yang ke-12 adalah transparansi dan kontrol sosial. Itu tadi merupakan penjelasan secara singkat mengenai apa itu negara hukum beserta prinsip-prinsipnya. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nehana Lulmuna dari kelas 12 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori negara kesejahteraan.
Negara kesejahteraan atau welfare state merupakan teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia dan menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Pilar-pilar teori negara kesejahteraan adalah demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Penggagas teori negara kesejahteraan adalah Profesor Mr. R. Cronenberg yang mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Tujuan teori negara kesejahteraan adalah kesejahteraan umum, kebahagiaan dan kemakmuran, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang menganut teori ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.